yang sempurna, tapi kita percaya bahwa ketika Tuhan memberi ruang, keterbatasan kita itu adalah cara Tuhan bekerja. Amin. Lukas pasal yang ke-8. Dikatakan ayat 43, di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menyentuh aku? Karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Namun Yesus berkata, ada seorang yang menyentuh aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dariku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, sujud di depannya dan menceritakan di hadapan semua orang apa sebabnya ia menyentuh dia dan bahwa seketika itu juga ia sembuh. Lalu katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai. Kisah ini sudah menjadi sangat klasik. Kita tahu ini salah satu kisah mujizat yang spektakuler. Ada orang yang mengklaim dengan mengatakan asalku jamah saja, asalku sentuh saja mobil ini pasti milikku. Atau asalku injak saja tanah ini pasti menjadi milik pusaka saya. Akhirnya disalahgunakan. Tetapi coba tempatkan diri saudara pada situasi wanita ini. Apa keterbatasan yang dia punya? Apa limitation? Apa inadequacy atau keterbatasan kekurangan yang dia punya? Karena ada pasal ini mengajarkan kita, perikop ini mengajarkan kita satu statement ini. Keterbatasan kita adalah kesempatan bagi Allah untuk melakukan karyanya. Saya ulangi, keterbatasan kita adalah kesempatan Allah bekerja atau Allah melakukan mujizat. Selalu mujizat didahului oleh krisis. Tidak ada mujizat yang lagi enak-enak tiong-tiong lalu boom datang mujizat. Enggak ada. Karena persyaratan mujizat harus ada krisis. Ada amin. Ada orang yang mengatakan, aku mau hidup dengan mujizat setiap hari. Puji Tuhan. Tapi mau gak kamu mengalami krisis setiap hari? Kamu tiba-tiba dibilang kamu kena kanker, kamu bangkrut, kamu kena ini, anakmu lari, suamimu mungkin selingkuh. Mau gak? Waduh, susah Pak. Ya jangan. Karena mujizat itu selalu di dalam perjanjian lama perjanjian baru selalu harus. Ini prerequisite, persyaratan yang tidak bisa tidak adalah krisis. Nah krisis itu akan menyingkapkan kepada kita keterbatasan kita. Coba perhatikan baik-baik. Bapak Ibu, tolong tempatkan diri saudara di posisi wanita ini. 12 tahun sakit, misalnya kita bilang sakit kanker leukemia. Hari Rabu kemarin, saya harus memimpin memorial service dari seorang yang dulu saya muridkan sama Ibu Vivi. Kita nikahkan. Tiba-tiba adiknya di Kanada baru kena leukemia, kanker darah. Dalam waktu 1 bulan baru mau bone marrow seperti Pita yang kita dengar kesaksiannya. Gak kuat, selesai saudara. Meninggal, hari Minggu meninggal. Lalu dibilang Pak tolong bikin tolong pimpin ibadah memorial service. Saudara tidak mudah. Bayangkan kalau kita bilang ini adalah kanker darah. 12 tahun. Papanya Sam, si Regar, iparnya Pak Adri. Dia katakan ayah saya 12 tahun kanker. Berapa miliar sudah keluar duitnya. Habis-habisan. Bukan cuma itu. Waktunya untuk mengurusi orang tuanya.
Saudara bayangkan 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Bila saudara ada dalam situasi itu, apa pertama batasan saudara? Sakit gak pernah bisa sembuh-sembuh. Pertama, batasan psikologis. Capek. Betul gak? Mental kita habis drop. Oh ada pengobatan ini kita ikut. Wah gak bisa. Cari lagi ada dokter ini ikut juga. Wah gak bisa juga. Semua dokter yang hebat. Pertama hambatan psikologis. Capek karena sudah mencoba berbagai hal. Kita tahu ya, ada hambatan psikologis. Mental kita ini capek. Yang kedua, dikatakan bahwa dia punya batasan apa lagi? Finansial. Di dalam Markus 5 ayat 26, dikatakan bahwa sudah habis uangnya. Tentu berobat tidak murah. Sudah habis uangnya. Saudara-saudara ada, walaupun ini bukan benar, tetapi di dunia orang mengatakan begini. Punya uang, punya mimpi. Enggak ada uang, jangan bermimpi. Atau kalau enggak kamu mimpinya jadi halu doang. Betul ya? Jadi having money, having dreams. Punya duit, bisa genapin semua mimpimu. Tapi saudara, perempuan ini sudah tidak punya uang, tapi masih berharap. Masih bermimpi untuk dia sembuh. Tetapi pada kenyataannya apa keterbatasan yang kedua? Udah banyak sekali hambatannya. Sekarang berapa kesulitan dari perempuan ini? Satu, psikologis. Udah capek dengan segala macam bentuk regimen pengobatan. Gak sembuh juga. Yang kedua, duitnya habis. Habis. Kita tahu kalau saudara sakit. Ada orang yang masih punya uang tetapi tetap stres dengan sakitnya. Orang ini sudah tidak punya uang. Yang ketiga, batasan ketiga adalah batasan budaya. Dikatakan oleh hukum Taurat bahwa orang najis tidak boleh ada di kumpulan orang-orang sehat. Orang yang najis harus selalu ngomong, najis, supaya orang lain lari dari dia. Karena kalau orang lain terkena kenajisannya, orang itu harus pergi ke imam, dia mesti bawa kurban, lalu dia mesti minta persembahan untuk membersihkan, menahirkan dirinya. Jadi orang ini bermasalah. Bayangkan selama 12 tahun gak boleh ke gereja, gak boleh ibadah, gak boleh pergi ke perkumpulan. Tidak boleh menyentuh orang lain. Pasti secara sosial dia tersingkir. Tetapi apa saudara? Batasannya di sini. Ayat 44 dikatakan, ia maju mendekati Yesus dari belakang. Itu adalah signal bahwa dia gak boleh datang konfront dari depan. Karena kalau dia dari depan ketahuan dia sebenarnya sakit pendarahan karena bajunya juga spesial. Maka dia akan langsung dirajam batu. Bayangin, gak mudah saudara. Udah sakit, duit habis, stres. Terus kemudian gak boleh lagi ketemu. Padahal dia merasa ini adalah pengharapannya yang terakhir. Lalu kemudian ayat Markus pasal yang kelima ayat 26b. Dikatakan bahwa keadaannya dia makin lama makin buruk. Artinya fisiknya makin lama makin merosot. Terus kemudian ada orang desek-desekan. Kuat gak? Gak kuat. Udah sakit, udah lemah, makin memburuk. Terus ditekan kiri kanan oleh orang-orang laki-laki. Karena biasanya juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Rabi itu gak boleh disentuh oleh wanita yang bukan muhrimnya. Berarti sekitar Yesus itu pasti 100% per laki-laki semua. Laki-laki semua. Gak mungkin ada perempuan di situ yang langsung bersentuhan dengan Yesus. Gak mungkin. Jadi si perempuan ini berusaha mendesak. Bayangkan kalau ada 12 murid di situ. Kayaknya barikadenya gede deh. Tidak mudah untuk dia tembus benteng itu. Tapi dia mencoba. Ada batasan fisik. Lalu kemudian ada batasan rohani. Apa batasan rohaninya? Di dalam Matius 9
ayat 20 dikatakan bahwa dia berusaha menjamah jumbai Yesus. Itu orang Yahudi punya jumbai doa. Jadi biasanya diikat di sini, turun ke bawah. Itu adalah jubah doa. Jadi kalau orang berdoa dia mesti pakai jubah itu, lalu jumbainya sampai ke bawah. Artinya dia mau bilang begini, asal ku jamah saja simbol kerohanian daripada imam ini, aku sembuh. Dia punya persoalan dengan begitu banyak barriers, begitu banyak batasan. Tetapi sekali lagi, keterbatasan seseorang itu justru adalah kesempatan Allah bekerja. Amin saudara. Apa keterbatasanmu sekarang? Apakah engkau merasa, aduh aku gak sanggup, aku gak cukup punya kekuatan, aku gak cukup punya dana untuk proyek ini. Aku gak cukup punya akses. Tapi pada hari ini, firman Tuhan berkata kepada perempuan ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia mengambil resiko itu. Untuk dia hadapi semua keterbatasannya. Dan dia pegang jubah Yesus. Dan Yesus mengatakan, siapa yang menjamah saya? Karena ada kuasa yang mengalir keluar. Si perempuan ini kemudian mengatakan, that's it. Ini adalah akhir dari hidup saya. Mati deh gua ketahuan. Dan dia bilang, dengan gemetar dia bilang, akulah orang yang melakukannya. Ia ketahuan, ia datang dengan gemetar, sujud di hadapannya dan menceritakan semua apa yang alasan ia menyentuh Yesus. Dan bahwa seketika itu juga ia sembuh. Kali ini dia tidak datang lagi dari belakang. Tapi dia datang dari depan dan mengatakan sujud kepada Yesus. Itu memperlihatkan dia menyembah Yesus. Dia mengakui bahwa dialah Tuhan. Dia sujud menyembah. Karena orang Yahudi tidak boleh menyembah manusia. Tidak boleh menyembah orang. Kecuali itu raja, dia boleh sujud. Tapi saudara, pada waktu itu dia begitu gemetar karena dia tahu bahwa dia ketahuan. Dia telah melanggar begitu banyak hukum secara adat, secara agama, secara sosial. Dia melanggar semua hukum itu. Apakah dia pantas untuk menerima konsekuensi? Ya, sangat. Gak usah ditanya, pasti. Kalau diserahkan kepada rakyat, kepada pemuka agama, orang ini pasti langsung dirajam batu pada hari itu. Bayangin, bukan karena ketangkap basah berdosa. Ketangkap basah karena melanggar hukum Taurat. Which is berdosa juga menurut hukum Yahudi. Tapi hari itu dia mengatakan, apa yang membuat saya sembuh? 12 tahun saya stres. Duit udah habis. Seluruh tabib yang saya tahu bagaimana mengobati kanker, pendarahan, sudah aku temui. Masih juga gak bisa sembuh. Dan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kamu. Iman. Iman adalah satu-satunya modal utama kita yang datang dari Tuhan untuk melampaui keterbatasan kita dan menjadi cara Allah bekerja melakukan mujizat dan berikan pujian kepada kita. Come on. Your faith, your faith, your faith. Semua kita ini diberikan Tuhan iman. Semua kita diberikan takaran iman. Amin saudara. Dan Tuhan mengatakan imanmu yang menyelamatkan engkau. Pertanyaan yang kepada saudara, apa keterbatasan saudara hari ini yang membuat Allah masih belum bekerja dalam hidup? Yang kedua, kapan terakhir kali engkau sungguh merasakan Allah bekerja dan kuasanya begitu engkau rasakan terjadi dalam hidupmu? Kapan terakhir? Kapan terakhir? Saya nggak bicara pelayanan. Saya bicara kapan engkau terakhir mengalami Tuhan dalam hidupmu. Kapan engkau melihat bahwa Tuhan menolong engkau di tengah-tengah desakan keterbatasan, boom, Tuhan jawab doamu. Kapan terakhir? Kapan
Supaya kita tidak hidup agamawi. Tapi saya mengatakan, ya Tuhan itu nyata. Aku mengalami Yesus. Kapan terakhir? Karena keterbatasan demi keterbatasan kita akan selalu ada. Tapi Bapak Ibu, inilah nasihat si iblis. Selalu meyakinkan kepada kita. Dia akan mengatakan, hei kamu punya keterbatasan ini. Dan itu dijadikan alasan untuk kita tidak beriman. Aku cuman perempuan. Siapalah aku masih muda. Siapalah aku orang yang tidak punya uang. Siapalah aku bukan pejabat. Siapalah aku bukan orang yang dikenal. Semua kita akan punya begitu banyak alasan untuk mengatakan, bukan saya. Jangan saya. Aku bukan orang yang tepat. Tapi kemudian kita terus tertekan. Dan kita gak pernah melihat lagi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Atau kita mengatakan, Tuhan, ya aku terbatas. Tapi aku mau percaya. Aku mau percaya. Aku mau jamah. Aku mau melihat kembali. Aku mau berharap kembali. Tapi Tuhan gak pernah mengatakan stop kamu berharap. Pengharapanmu itu tidak akan terjadi. Kamu cuman wishful thinking. Tapi hari ini saya mau mengatakan. Seperti kemarin saya membagikan Allah sumber pengharapan kita. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Dan saya mau berdoa, saudara yang punya merasa bahwa saya punya halangan ini Tuhan. Untuk melihat Tuhan bekerja. Mungkin engkau merasa aku sudah capek, aku tidak mau lagi mencoba. Aku punya banyak penghalang dalam hidupku. Aku punya banyak perkataan-perkataan yang orang mengatakan, hey, kamu tidak bisa. Hari ini bilang kau mengatakan, Tuhan aku mau mengalami. Aku mau melompati semua, aku mau menerobos semua batasan-batasan itu. Supaya aku bisa melihat Tuhan bekerja. Karena pada dasarnya ini ingat saudara-saudara. Dialah sumber kita. Kita hanya penyalur. Masih ingat kita ini hanya distributor? Kita bukan sumber. Tuhan adalah sumbernya. Kita adalah distributor kasih karunia. Distributor pengharapannya. Mari kita sembah Tuhan pada saat ini. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku